Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Aulia Pramesti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024001 dari kelas 1A. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi pendidikan nonformal itu sendiri. Definisi pendidikan nonformal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Sujana tahun 2010, pendidikan nonformal merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun 70-an. Selain itu, definisi dari pendidikan nonformal juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan nonformal semakin berkembang karena semakin dibutuhkan keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ada beberapa faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal yang cukup banyak di Indonesia. Di antaranya, 1. Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah. 2. Lapangan kerja, khususnya sektor swasta yang mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan dengan perkembangan sektor pemerintah. Adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kayak kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, pramuka, memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dengan kata lain, pendidikan nonformal ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya. Nah, pendidikan nonformal itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dia dengan pendidikan formal. Pertama adalah pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang sangat diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Selanjutnya, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Dan yang paling membedakannya adalah pendidikan nonformal tidak memiliki kurikulum. Selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Adalah jenjang pendidikan yang ditujukan untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas dan siap memasuki pendidikan dasar serta kehidupan dewasa. PAUD memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan anak, baik itu dari segi kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan kedisiplinan. Yang ketiga, membantu anak belajar berkomunikasi dengan baik karena sudah terbiasa bermain, belajar, dan makan bersama dengan teman sebaya. Menanamkan kemampuan bertoleransi dan menghormati sesama, serta membantu anak dalam bersabar ataupun mengelola emosi. Dan membantu anak belajar untuk bersabar maupun mengelola emosi. Satuan pendidikan PAUD diantaranya yang sudah kita ketahui seperti Taman Kanak-Kanak atau TK, kelompok bermain, KB, Taman Penitipan Anak, TPA, dan Raudhatul Atfal atau yang disebut dengan RA. Nah, PAUD ini dapat diselenggarakan baik secara formal, non-formal, maupun informal. PAUD memiliki fokus yang berbeda. Fokus pada pendidikan anak usia dini ini adalah untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang anak untuk berinteraksi dengan orang tua, pengasuh, pengajar, anak-anak sebayanya, dan lingkungan sekitar bisa menjadi strategis meningkatkan perkembangan sosial, emosional, fisik, dan kognitif di si buah hati. Jadi dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa PAUD itu diadakan atau dibuat untuk tujuan melatih anak dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan beretika, bukan dalam aspek meningkatkan penilaian kecerdasan dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.